tapi benar-benar itu pertanyaan yang bagus banget. First of all, minta dia menjelaskan metodologinya. Ya biasanya bisa via SME. Ya jadi cara gini loh, coach itu kan anggaplah coach sepak bola atau coach piano atau coach tenis. Business coach kan atau executive coach seperti saya kan mencontek dunia olahraga kan. Ada coach golf, ada coach tenis, ya coach piano. Itu kan mengajarkan metodologi. Bukan mengcopy saya loh ya. Ya jadi misalnya saya pemain bulu tangkis yang sukses. Ketika saya coaching seseorang untuk menjadi atlet, kan saya mesti ada metodologi bulu tangkis yang benar. Sehingga meskipun orang ini nggak sama dengan saya, mungkin saya mengandalkan kecepatan, dia mengandalkan daya tahan, mengandalkan rally, gitu kan. Tapi kan kalau saya punya metodologi, saya bisa coaching orang yang berbeda dengan saya. Tapi kalau saya hanya punya pengalaman, saya akan bilang, lu jadi kayak gua dong, lu jadi kayak gua, nih, gua berhasil kayak gini. Contoh, pemain sepak bola yang luar biasa, Diego Maradona, jadi coach gagal total. Jadi coach, karena nggak punya metodologi. Dia memaksa orang untuk ikut caranya dia. Tapi pemain-pemain seperti Pep Guardiola, kebetulan saya hobi sepak bola, saya pakai sepak bola ya. Atau ini nih, tim favorit saya nih, Real Madrid ya, yang di-coach oleh Zidane. Zidane pemain hebat juga, tapi dia bisa coaching dengan metodologi sehingga orang yang sifat atau gaya bermainnya berbeda dengan coach ini tetap bisa bersinar dengan caranya sendiri. Paham ya? Jadi bukan cuma contek orang yang sukses itu belum tentu bisa jadi coach karena nggak ada metodologi. Nah, ketika metodologinya ada, maka dia bisa memasukkan kondisi nyata kepada teori sehingga bisa teori kan sebagai landasan saja, tapi aplikasinya kan kondisi nyata. Tapi kalau nggak ada landasan juga bahaya juga. Nah, maka saya akan minta seseorang yang mau cari coach, minta coachmu atau calon coach Anda paparkan metodologinya. Misalnya Anda tanya, coach, saya pengen bebas dari perang harga nih. Atau saya pengen punya tim yang solid. How do you help me? Step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa. Nah, kalau you cocok dengan paparannya dia, you bisa coba. Tapi kalau paparannya dia itu Anda lihat, tunggu dulu ya, nggak masuk akal, ya mungkin Anda bisa ikut seminarnya lagi lah atau apa. Coba lihat, amati dulu, kan kayak audisi gitu. Jadi saya selalu minta klien saya untuk memulai dengan datang ke workshop saya, atau datang ke seminar saya, atau kalau mau hire saya sebagai trainer dulu. Saya training Anda selama 2 hari atau 3 hari, you lihat paparan saya. Kalau pemaparan saya itu cocok dengan, kan bukan yang paling bagus, tapi yang paling cocok kan. Nah, kalau apa yang saya jelaskan itu cocok dengan yang you cari, maka Anda bisa hire saya sebagai coach Anda, tapi jangan sebelum itu. Nah, Sun Tzu yang kita bahas malam ini adalah salah satu metodologi yang saya pakai, saya paparkan. Nah, cara saya bekerja begini, saya step 1 ini, step 2 ini, dan kenapa kok butuh 1 tahun, coach? Oh, karena 3 bulan pertama kita bahas ini, bulan ke-6 kita bahas ini, jadi kita udah tahu duluan. Nah, kalau you suka, ambil, kalau nggak suka, nggak. Jangan ambil coach hanya berdasarkan image, misalnya, ya, kan Anda bukan cari selebriti, tapi Anda cari orang yang memang bisa, bukan orang terkenal itu jelek, bukan loh ya. Jadi ada orang yang terkenal yang bagus juga kalau cocok ya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya berdasarkan image, mungkin nggak terlalu juga. Jangan berdasarkan kepintaran dia ngomong. Ya, nggak semua coach itu public speakingnya bagus. Ya di tim saya ada belasan coach yang bagus public speakingnya cuma 2 atau 3. Ada beberapa yang kalau di depan umum tuh ngomongnya nggak enak gitu, ngantuk kita dengarnya. Tapi is very good coach. Nah, jadi bahkan salah satu coach saya itu pernah nih Pak Patrick, namanya Coach Herman. Pernah suatu hari saya undang, saya punya 4 coach tetap dan beberapa coach tidak tetap yang coaching saya. Suatu hari Coach Herman saya undang jadi bintang tamu di seminar kita, di seminar yang saya adakan. Jalan 20 menit satu peserta angkat tangan. Saya pikir mau tanya kan? Saya mau oke Pak, mau tanya apa? Saya persilakan saya sebagai moderator. Dia bilang, pembicaranya bikin saya ngantuk ya. Jadi coach ini memang public speakingnya ya, tidak memadai sehingga bikin ngantuk. Tapi dia coach saya selama 15 tahun. Dan dia ketika one-on-one pemikirannya sangat tajam dan sangat on the spot. Nah, misalnya seperti itu. Jadi belum tentu orang yang ngomongnya nggak bagus itu adalah coach yang jelek. Tapi belum tentu juga orang yang bagus belum tentu juga coach yang jelek. Jadi first of all,
lihat dulu lah pemahamannya itu cocok nggak dengan apa yang mau Anda miliki. Ya setelah itu ya testimonial yang baru ya, seperti apa testimonial yang ada dan seterusnya. Tapi metodologi dulu sebelum testimonial. Ya metodologi kalau cocok coba lihat testimonial, kalau nggak ada pun metodologi itu yang pas. Nah pengalaman saya ini ada coach yang memang sukanya sales, ada yang sukanya langsung gebrak di sales, ada yang sukanya itu bicara tentang operation sebelum sales, ada orang yang kalau saya sukanya fundamental sebelum kita bicara building. What kind of person you are? Anda seperti apa orangnya? Yang saran saya cari orang yang berkebalikan. Saran saya cari orang yang berkebalikan. Kalau Anda orang yang sukanya asal selonong begitu, cari coach yang akan nahan Anda. Pikir dulu nih sebelum selonong. Jadi kenapa? Supaya melengkapi apa yang jadi Anda punya. Kalau Anda orangnya peragu ya, aduh saya ini takut, cari coach yang nekat. Ambil dulu. Nah, sehingga menyeimbangkan kepribadian Anda dengan kepribadian coach Anda. Jadi supaya you belajar suatu hal yang baru. Bukan cuma ilmu baru, tapi karakter yang baru dan bisa make itu. Ya, jadi ini agak susah nih. Saya orangnya aslinya selonong boy gitu. Satu coach saya namanya KJC. Saya nggak bisa sebut nama lengkapnya karena beliau nggak suka disebut nama lengkapnya. Tapi inisialnya KJC. Itu sangat super konservatif. Jadi sebelum saya maju itu dikasih 14 pertanyaan dulu. Jawab dulu. Kalau memang jawabannya bagus kamu maju. Kalau enggak 7 pertanyaan. Nih pikirin dulu 7 pertanyaan. Cocok. Misalnya saya bilang, Coach, saya mau buka cabang nih. Oke, this is set of question. Beliau kebetulan orang Amerika ya. Set of questions and you answer it. I give you a week. Saya udah bilang saya mau buka besok. Dia bilang answer this. I give you a week. Next week we talk. Kemudian next week saya balikin kan. Saya ngobrol lagi dengan jawaban yang ada. Dikasih lagi 14 pertanyaan lagi. Saya bilang, you tahu nggak sih saya pengen buka sekarang? Tapi dia bilang, iya. Justru karena saya tahu kamu mau buka sekarang, saya perlu bikin kamu berpikir dengan matang. Nah, sekian belas tahun berjalan, justru saya sekarang berbalik nih. Saya sekarang jadi kayak dia nih. Jadi kalau ada orang, Coach saya mau buka cabang gitu kan, tunggu dulu, business plan kasih lihat ke saya. Tunggu dulu, tim kamu siap apa enggak? Dan seterusnya. Nah, jadi seimbang. Keseimbangan ini kan yang dibawa nanti kan, ketika akhirnya kita udah nggak ketemu dengan coach lagi. Ini stay with you, ya, stay with you sehingga you menambah khasanah. Kurang lebih kayak gitu sih kalau tips saya ya Pak Patrick ya.